Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirati wal batinati qadiman wa haditha. Wassalatu wassalam ala nabiyhi wa rasuli Muhammadan wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nasrati dinihi sayran hasitha wa ala atba'ihim alladhina warithu ilmahum wal ulama'u warathatul anbiya akrim bihim warithan wa mawrusa. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai membaca hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar yang hidup pada masa abad ke-9 Hijriah. Tepatnya beliau wafat pada tahun 852 Hijriah atau tepatnya bertepatan dengan 1449 Masehi. Nah, kitab Bulughul Maram berisi hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum-hukum dalam agama Islam. Dan insyaallah nanti pembahasannya ringkas, ya, pembahasan ringkas, satu hadis dibaca lalu disertai dengan beberapa pelajaran yang diambil dari kitab Tawdihul Ahkam Syarh Bulughul Maram karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Pembahasan pertama dari kitab Bulughul Maram, qala al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, kitab Taharah babul miyah, kitab Taharah, pembahasan tentang masalah air. Taharah adalah suatu perbuatan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis, ya. Mudahnya seperti itu. Seseorang melakukan perbuatan yang diajarkan oleh syariat untuk mengangkat hadasnya, hadas besar ataupun hadas kecil, dan juga untuk menghilangkan najis, entah mengenai tubuhnya, badannya, atau suatu tempat yang lainnya. Nah, syarat kemudian menentukan bahwa mensucikan itu dengan air atau dengan debu. Hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'atu wa Ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Hadis pertama dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, ya. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Empat, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dan riwayat ini merupakan riwayat dari beliau, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimallahu al-jami'. Ayyuhal hadirin rahimakumullahu ta'ala. Hadis ini hadis yang sahih, ya. Hadis yang sahih sudah disebutkan oleh Al-Hafidz bahwa disahihkan oleh Imam Huzaimah dan Imam Tirmidzi, dan masih banyak lagi ulama yang mensahihkan hadis ini. Bahkan dikatakan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah, lebih dari 36 ulama yang mensahihkan hadis ini. Selain mereka adalah Imam Bukhari rahimahullah, Imam Hakim, Imam Tahawi, Imam Al-Khattabi, Al-Baghawi dan lain sebagainya. Intinya bahwa hadis ini hadis yang sahih.
Disebutkan dalam riwayat yang lebih luas lagi atau lebih lengkap lagi bahwa ada cerita tentang jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa beliau menjawab seperti ini atau mengapa beliau bersabda demikian. Ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, kami akan berlayar di lautan, naik kapal di laut. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami hanya membawa sedikit persediaan air. Idza tawaddu'na bihi, kalau kami berwudu dengan air ini, atishna, kami akan kehausan. Persediaan air kami akan habis kalau kami harus berwudu dengan persediaan air yang sedikit ini. Lalu orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afanatawaddau bima'il bahr, apakah boleh kami itu berwudu dengan air laut? Lalu datanglah jawaban ini dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Wa tahuru ma'uhu, air laut itu suci. Dia, laut itu tahur, suci. Apanya? Airnya. Al-hillu, dan halal maitatuhu, bangkainya. Jadi hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Demikian juga bangkainya itu dihalal dimakan. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah menyampaikan beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini. Di antaranya adalah bahwa dalam hadis ini ada petunjuk tentang tahuriyati ma'il bahr, sucinya air laut ya. Ini kandungan yang sangat jelas sekali. Sehingga semua ulama menyatakan demikian, bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Karena air laut itu suci dan mensucikan, maka bisa mengangkat hadas yang besar ataupun kecil yang membuat kita wajib mandi atau membuat kita harus berwudu, dan juga bisa menghilangkan najis yang mengenai pakaian kita atau badan kita atau satu tempat yang suci yang kemudian kita bersihkan dengan air atau yang lainnya. Nah, pelajaran berikutnya adalah bahwa bangkai binatang-binatang yang ada di laut itu halal. Dan pelajaran terakhir dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan memberikan tambahan jawaban ketika memberi fatwa atas soal yang ditanyakan ya. Nah, Nabi SAW cuma ditanya apa? Afanatawaddau bima'il bahr, apakah kami boleh berwudu dengan air laut ya. Beliau tidak hanya menjawab apa yang ditanyakan, tapi memberikan jawaban lebih yang mungkin juga diperlukan oleh orang yang sedang berada di lautan ya. Bahwa air laut itu suci mensucikan, kemudian beliau memberikan tambahan, bangkainya pun juga halal. Demikian ikhwani fillah rahimakumullah pembahasan kita untuk hadis pertama dari Bulughul Maram ya. Silakan yang punya nanti bisa beli, dan mari kita berusaha menghafalkan apa yang disampaikan Nabi di sini dalam pernyataan yang ringan atau yang ringkas ya. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ini mudah ya. Huwa tahuru ma'uhu, dia air laut itu suci airnya. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.